Rukun sholat ada berapa? Ada yang 13, ada 17. Tergantung kitabnya itu, 17. Apa sih 17 itu? Pertama niat. Harus niat tuh. Niat di mana? Di dalam hati. Ketika dia ngucapin usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu asri, itu sunnah lafaz niat itu. Enggak diucapkan enggak apa-apa. Yang penting terbesit dalam hatinya itu apa namanya? Saya niat salat fardhu dhuhur makmum karena Allah taala. 4 rakaat menghadap kiblat itu tambahan. Dipakai silakan, enggak apa-apa. Saya niat salat fardhu dhuhur. Kalau makmum sebutin makmum. Imam kalau imam itu sunnah ya, kecuali imam Jumat. Kalau imam Jumat harus tuh. Jadi saya niat salat fardhu Jumat imaman lillahi ta'ala, wajib ngucapin imaman. Karena jamaahnya sholat Jumat itu wajib. Kalau sholat jamaah itu adalah kan, apa namanya? Ada sunnah mu'akkad, ya sunnah mu'akkad. Beda kasusnya seperti itu. Pertama niat, terus takbiratul ihram. Allah. Ngangkat tangannya gimana? Ngangkat tangannya itu sunnah. Terserah nanti kalau ada model-model angkat tangan nggak apa. Cuman kalau orang kita, fikih kita adab kita itu diberitahu dalam kitab-kitab itu segini Allah. Nah, terus niat itu tanya di mana? Pertama kan niat, kedua takbiratul ihram, ya gitu kan. Nah, dalam prakteknya menurut madzhab Syafi'i itu mengatakan bahwa yaitu an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat adalah menyengaja melakukan aktivitas apapun yang dibarengkan dengan pekerjaannya itu. Ketika Bang PI, saya mau beli roti di Indomaret. Bang Pai di sini aja nih, nggak jalan ke sana, itu belum jadi itu. Nggak dapat roti. Niat itu nggak harus selalu terucap ya Pak Ustadz ya? Iya, enggak. Kita gerakan aja kan niat itu kan. Bukan, tetap di dalam hati. Jadi wa mahalluhu fil qalbi. Niat itu harus terbesit. Nggak boleh kita melakukan terus nggak ada terbesit. Terbesit dalam hati. Jadi mulut itu hanya kalau kata redaksi fikih kita itu sama madzhab Syafi'i itu sunnah, lafadznya itu sunnah. Nawa itu sunnah. Nah, cuman kenapa gitu? Itu adalah sebuah kejeniusan daripada ulama kita. Kenapa sih harus dipakaikan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri? Ketika sholat takbiratul ihram berarti sesuatu yang halal diharamkan. Ingat, takbiratul ihram, sesuatu yang halal diharamkan. Apa buktinya? Jadi gini. Makan halal apa enggak? Halal ya. Minum, ngobrol-ngobrol yang biasa, halal kan? Itu di luar sholat. Tepat lagi ketika udah masuk sholat, itu jadi haram. Haramnya apa? Jadi batalin itu sholat. Seperti itu. Makanya ketika orang mau melakukan niat dalam hati, hatinya mengucapkan niat, makanya ulama membuat sebuah redaksi. Apa yang teringat terdekat daripada dia itu akan ke bawah. Maksudnya apa? Ketika mau sholat, sebelumnya dia ngapain nih? Misalkan Bang Pai ini, sebelum sholat nyanyi nih. Lagunya itu, kemesraan ini. Lagi misalnya nyanyi kan ya. Lagu kemesraan gitu kan. Terus Allahu Akbar. Pasti yang terbayang oleh Bang Pai ketika Allahu Akbar, lagu kemesraan ini gitu. Iya kan? Kan baru saja itu. Baru saja. Nah, makanya ketika ada orang mau meninggal, kan nggak biasa kan suka nyebut-nyebut kan. Mana sih ini belum datang. Itu karena apa? Orang itu semasa sehatnya itu dekat sama dia. Maka disebut dipanggil. Ketika dalam keadaan sakit, dia ingat sama temannya itu. Disebut dipanggil. Itu seperti itu. Ya sama. Ketika kita mau sholat, apa yang terdekat dalam saat itu akan kita ingat. Orang yang jauh aja, jarum di bawah kasur aja ingat ya, lagi sholat. Iya Bang ya? Makanya ulama membuat redaksi, membuat lafadz niat itu, niat sholat itu. Biar ketika ngucapin Allahu Akbar, hatinya itu terbesit, ingat tadi ngucapin niat itu. Ya, saya niat, fokus, ya benar fokus. Itu adalah membantu niat dalam hati, kata para ulama seperti itu. Niat, takbiratul ihram, ya. Terus baca apa? Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah. Terus apa? Itu yang rukun tuh. Terus ruku, ya ruku. Nah nanti yang ngitung 17 itu ruku dan tumak ninah dihitung 2. Ya, ruku, tumak ninah itu apa? Ruku itu ya masa gini ya. Ya berhenti total gitu ya, ruku masa gitu kan. Ruku. Ya Allah, gini berhenti. Lamanya seperti apa? Subhanallah. Harus berhenti anggotanya nih. Subhanallah. Terus itidal. Sami Allahu liman hamidah.
Berhenti sebentar. Nah, ini berhenti, itidalnya rukun, sama berhentinya juga tumanina juga rukun. Terus sujud. Kalau sujud gimana sujud? Sujud ya biasa. Anggotanya itu ya 7 nih. Pertama apa? Kedua tangan, jidat, dengkul kedua sama dua kaki ini harus nempel nih. Nah, ya 7 ya. Jadi 7 itu harus nempel semuanya ya, nggak boleh diangkat ya. Itu rukun ya. Nah, terus apa tuh? Ya itu ya bagian, tapi yang ini jidat ini ya, jidat. Ditekan nanti, ditekan. Udah itu terus duduk di antara dua sujud, itu juga rukun juga tuh. Nah, duduknya iftiros tuh. Duduk iftiros ini duduk gini ya. Jadi kakinya yang kiri didudukin, yang kanan ini bertegak. Terus sujud lagi, itu rukun lagi. Terus tahiyat akhir. Kalau itu tahiyat akhir itu iftiros namanya duduknya tuh. Jadi bokongnya di lantai, kakinya ini ditegakkan seperti ini. Ini namanya tawaruk nih. Nah, terus apalagi yang rukunnya tuh? Yaitu rukun baca tahiyat tuh. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai situ tuh. Wa ala ali Muhammad itu adalah udah sunnah. Sampai situ. Jadi kalau emang sholat tarawih kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah itu. Assalamualaikum. Kayak waktu kita kemana tiap hari? Ke Pak Khalid ya? Iya, Pak Khalid ya. Ya, sholat maghrib ya? Maghrib, sholat, keretanya datang. Padahal kereta lain. Waduh, jamnya mirip, beda sedikit doang. Waduh, keretanya datang. Udah langsung sholatnya udah ekspres. Tapi nggak kayak yang viral, kayak yang di itu bukan. Tetap kita ada tumaninanya. Allahu Akbar. Allahu liman hamidah. Harus berhenti gerak, jangan sampai gerak. Ya seperti ketika itidal juga nggak boleh tangannya gerak-gerak seperti itu. Nah itu daripada terus apa? Salam yang pertama. Sampai ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan Allahumma sholli ala Muhammad. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai wabarakatuh, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi itu aja. Iya, wabarakatuhnya itu nanti kalau surat jenazah. Surat jenazah. Ya, assalamualaikum. Ya, salat biasa mah jangan. Iya, jadi. Iya, soalnya itu pertama masih rukun, jangan ditambahin kan kan redaksi salam paling sependek apa? Assalamualaikum, nggak apa-apa. Toh assalamualaikum warahmatullahi. Itu cukup itu segitu. Kiri juga. Kiri. Ya, kalau kiri kan begitu gimana? Mamu gimana? Kenapa? Gitu. Kita ngikutin imam kan. Assalamualaikum. Oh, ya kalau kita tahu kita ya niat mufarokoh kita, niat sendiri gitu. Ini kanan kiri sama Bu Ustaz? Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Sholat jenazah itu sholat tapi bentuknya kayak sholat, iya kan? Sholat tapi kan nggak ada rukuknya, nggak ada sujudnya. Jadi makanya ada qaul yang mengatakan itu sholat jenazah itu katanya nggak punya wudu tuh masih dibolehkan. Ada kayak doa. Kayak doa doang gitu Fatihah. Nah, jadi nggak pakai ruku, nggak sujud. Tapi ya tetap lebih afdolnya kita harus wudu namanya itu. Ya. Jam berapa nih? Jam berapa? Oh, udah jam 4. Iya. Ya, itu dulu ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Tadi mengenai orang yang baca Al-Qur'annya banyak, punya hafalannya banyak, dia bangga-banggain, ternyata di akhir ditanya sama Allah. Ente bukan itu kamu bohong itu yang kamu baca itu bukan karena aku. Terus ada yang punya harta banyak, dia sedekahkan silaturahim, sampai di akhirat dibohongin sama Allah, masih didustakan oleh Allah. Enggak, kamu enggak seperti itu. Karena cuma untuk gaya hidup, untuk gaya-gayaan, untuk yang lain sebagainya. Nanti yang terakhir adalah orang yang terbunuh di jalan Allah, ngaku-ngaku, ibaratnya saya mati siap fisabilillah ya Allah. Tapi enggak, kata bohong kamu. Karena kamu waktu di dunia, karena tujuan kamu adalah ingin dikatakan orang yang berani. Orang yang gagah, orang yang berani. Jadi terbunuhnya bukan karena fisabilillah. Jadi akhirnya tidak dapat balasan orang mati syahid. Wa a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.